Selamat bertemu kembali di channel Font TV. Sebelum kita masuk pada materi, dukung Font TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Hukum Perjanjian dan Hukum Perikatan oleh Bapak Fonaha Hulu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Pengertian hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut Jumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang, atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan. Syarat sah perjanjian. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah dipenuhi 4 syarat seperti yang ditegaskan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu, yang pertama, kesepakatan yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Ketiga, suatu pokok persoalan tertentu, dan yang keempat, adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Akibat perjanjian, menurut pasal 1338 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian. Akibat dari suatu perjanjian adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 1340 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa setiap perjanjian hanya membawa akibat berlakunya ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Yang kedua, mengenai kebatalan atau nulitas dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang dibuat apabila tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah, yang berarti perjanjian itu terancam batal. Ada dua macam kebatalan perjanjian. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. A. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan dapat dimintakan apabila tidak terjadi kesepakatan bebas dari pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan pasal 1321 sampai dengan pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak hukum. Hal ini diatur dalam pasal 1330 sampai dengan 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. B. Perjanjian yang batal demi hukum adalah suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif dari sahnya suatu perikatan. Yang ketiga, kebatalan relatif dan kebatalan mutlak adalah suatu kebatalan disebut relatif jika
Kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu orang perorangan tertentu saja, dan disebut mutlak jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Perjanjian yang dapat dibatalkan dapat saja berlaku relatif atau mutlak. Meskipun, tiap-tiap perjanjian yang batal demi hukum pasti berlaku mutlak. Ada beberapa jenis-jenis perjanjian. Adalah, yang pertama, perjanjian timbal balik dan sepihak. Perjanjian timbal balik dan sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik. Seperti halnya pada perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Contohnya yaitu hibah. Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perjanjian Pemberian Kuasa. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas. Misalnya, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan, pengangkutan. Sedangkan, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta jumlahnya tidak terbatas. Jenis perjanjian ini banyak ditemukan dalam masyarakat. Ketiga, perjanjian obligator dan kebendaan. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Sedangkan, perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik. Dalam jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Keempat, perjanjian konsensual dan real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul baru dalam taraf melahirkan hak dan kewajiban saja bagi kedua belah pihak, di mana tujuan dari perjanjian tersebut baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak. Ada beberapa unsur-unsur perjanjian. Adalah, yang pertama, para pihak atau subjek. Kedua, ada persetujuan yang bersifat tetap. Ketiga, ada tujuan yang hendak dicapai. Keempat, ada prestasi yang dapat dilaksanakan. Kelima, ada bentuk tertentu, tulis atau lisan. Keenam, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Pengertian perikatan. Istilah perikatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan istilah perikatan sama dengan verbintenis. Dan persetujuan sama dengan overeenkomst. Verbintenis berasal dari kata kerja verbinden yang artinya mengikat. Overeenkomst berasal dari kata kerja atau overeenkomen, yang artinya setuju atau sepakat. Menurut Hoffman, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan seseorang atau beberapa orang daripadanya, mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap kesepakatan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Sedangkan, menurut Pitlow, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak atau kreditur, dan pihak lain berkewajiban atau debitur atas sesuatu prestasi. Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Jadi, perikatan adalah suatu hubungan hukum berkaitan dengan kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban menuntut suatu barang. Pihak yang berhak disebut kreditur, dan pihak yang berkewajiban disebut debitur. Barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi. Dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan suatu perbuatan. Suatu perikatan itu sendiri dapat berasal dari perjanjian, dan dapat juga berasal dari undang-undang. Dasar hukum perikatan.
Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang. Dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melulu, dan undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum, dan perbuatan yang melawan hukum. Dasar hukum perikatan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 3 sumber, adalah sebagai berikut. Yang pertama, perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Kedua, perikatan yang timbul dari undang-undang. Dan, yang ketiga, adalah perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum. Atau onrekat mati dan perwakilan sukarela atau zakwa arneming. Dasar hukum perikatan. Berdasarkan undang-undang. Yang pertama, perikatan, menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Kedua, adalah persetujuan, menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dan yang ketiga, adalah undang-undang, menurut pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang, atau dari undang-undang, sebagai akibat perbuatan orang, wan prestasi dan akibatnya. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Ada 4 kategori dari wan prestasi, yaitu: yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Akibat-akibat wan prestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wan prestasi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu: yang pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi. Ganti rugi meliputi 3 unsur, yakni: 1. Biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. 2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian si debitor. 3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor. Yang kedua, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam pasal 1247 dan pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam pasal 1247 dan pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian. Sesuai dengan pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekarang kita masuk pada macam-macam hukum perikatan. Yang pertama adalah perikatan bersyarat, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dikaitkan pada syarat tertentu. Yang kedua adalah perikatan dengan ketetapan waktu, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dikaitkan pada waktu tertentu atau dengan peristiwa tertentu yang pasti terjadi. Yang ketiga adalah perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng, yaitu para pihak dalam perjanjian terdiri dari satu orang pihak yang satu dan satu orang pihak yang lain. Akan tetapi, sering terjadi salah satu pihak atau kedua belah pihak terdiri dari lebih dari satu orang. Maka, syarat sahnya hukum perikatan adalah terdiri dari 4 syarat, yaitu: yang pertama, objeknya harus tertentu, maksudnya adalah syarat ini diperlukan hanya terhadap perikatan yang timbul dari perjanjian. Yang kedua adalah
objeknya harus diperbolehkan. Artinya, tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Yang ketiga adalah objeknya dapat dinilai dengan uang, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian perikatan. Dan yang keempat adalah objeknya harus mungkin, yaitu mungkin sanggup dilaksanakan dan bukan sesuatu yang mustahil. Asas-asas hukum perjanjian dan perikatan terdiri dari 5 asas, yaitu yang pertama adalah asas personalitas. Pada prinsipnya, asas personalitas menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam pasal 1315 dan pasal 1340. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri. Pasal 1340. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, ayat 1, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Ayat 2, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Yang kedua adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak, atau yang sering disebut juga sistem terbuka, adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Meskipun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh 3 hal. Yaitu, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam pasal 1338. Ayat 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dipertegas kembali dengan ketentuan. Ayat 2, yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga, asas konsensualitas. Asas konsensualitas mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat atau konsensus antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Suatu kesepakatan lisan di antara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut. Dan, oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan, diatur dalam pasal 1320. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka, rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian. Keempat adalah asas itikat baik. Setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Hal ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan, semua perjanjian dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat dan yang kelima, adalah asas kekuatan mengikat. Asas ini terdapat dalam pasal 1338. Ayat 3, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik ini ada yang subjektif, dan ada pula yang objektif. Sekarang kita masuk pada perbedaan dan persamaan. Perikatan dan perjanjian. Definisi perjanjian atau persetujuan dapat dilihat dalam pasal 1313. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Mengenai perikatan, disebutkan dalam pasal 1233. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Profesor R. Subekti, sarjana hukum, dalam bukunya Hukum Perjanjian, membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Subekti menyatakan bahwa
Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Di samping sumber-sumber lain, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan. Karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Kemudian, definisi kontrak atau kontrak menurut Black's Law Dictionary diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Jadi, dari pendapat para sarjana hukum tersebut, di atas, persamaan yang dapat kita simpulkan. Antara lain, yang pertama, persetujuan sama dengan perjanjian. Yang kedua, baik persetujuan atau perjanjian, perikatan maupun kontrak melibatkan setidaknya dua pihak atau lebih. Yang ketiga, dasar hukum persetujuan atau perjanjian. Perikatan maupun kontrak mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan, perbedaannya, dari definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, kita dapat melihat perbedaannya adalah pada tahapan dan implikasinya. Secara singkat, perjanjian menimbulkan perikatan. Perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Hapusnya perikatan dan perjanjian. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, penawaran pembayaran, diikuti dengan penitipan. Yang ketiga, pembaharuan utang atau novasi. Keempat, perjumpaan utang. Yang kelima, percampuran utang. Keenam, pembebasan utang. Ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Kedelapan, pembatalan perikatan. Kesembilan, berlakunya syarat pembatalan, dan yang kesepuluh, lewat waktu atau kadaluarsa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Dan, sampai jumpa kembali. Dukung terus channel Font TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.